Syukur dan puji hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Pagi hari ini, Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan pula yang akan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk menjalani seluruh tanggung jawab, pekerjaan, dan kegiatan hidup kita dengan baik. Sebelum kita meneruskan semua itu, kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami akan bekerja, berusaha dan menjalani hidup kami hari ini. Tetapi di dalam semuanya itu kami rindu untuk mengalaskan semuanya hanya di dalam perkenaan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan demikian. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan yang demikian, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem. Kau tanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepada aku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti
akan dicari. Kau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih apabila kita melakukannya di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa kuasa yang berjalan dan mengatur perjalanan kehidupan kita itu. Sama seperti yang terjadi kepada Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam beberapa pembacaan harian firman Tuhan sampai pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Daud menjalani pergumulan yang begitu panjang. Oleh karena selain dia berperang terhadap orang Filistin, tetapi satu pergumulan yang paling dirasakannya adalah pergumulan yang sangat dekat dengan dia, adalah ketika Saul ayah Yonatan sungguh-sungguh berkali-kali ingin membunuhnya. Sehingga dari pengalaman pergumulan yang sangat berat itu, Daud mempertanyakannya kepada Yonatan, apa sebenarnya yang terjadi pada diri Saul ayah Yonatan sehingga dia betul-betul membenci Daud. Lalu kemudian Yonatan, seperti yang kita baca dan renungkan dalam beberapa pembacaan harian selama ini, kita melihat Yonatan tetap tidak berubah kasihnya terhadap Daud. Yonatan bahkan di dalam perikop pembacaan kita tadi mengajak Daud bersumpah di dalam nama Tuhan bahwa Yonatan akan sangat memperhitungkan, akan sangat membela Daud bahkan di hadapan ayahnya sendiri. Di sini kita melihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu luar biasanya persahabatan yang terjadi di dalam dasar kehendak dan rencana Tuhan antara Yonatan dan Daud. Mereka betul-betul saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bahkan kemudian ayat terakhir dalam perikop pembacaan kita tadi, ayat 23, setelah semua diatur dengan baik, maka Yonatan dan Daud betul-betul mengalaskan dalam sebuah perkataan tentang kelanjutan dari perjalanan hidup mereka, termasuk bahaya yang akan dijalani oleh Daud di masa yang akan datang dari Saul, dengan perkataan dalam ayat 23 tentang hati, tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Perkataan dalam janji antara Yonatan dan Daud untuk saling menjaga dan saling memperhatikan ke depan itu menjadi peneguhan kepada kita juga, bahwa ternyata di tengah-tengah kita menjalani penderitaan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, atau apapun juga, kita hendaknya tetap percaya bahwa ada Tuhan di antara kita. Sehingga kenyataan bahwa Tuhan ada di antara kita membuat kita tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, sekalipun pergumulan itu begitu berat kita rasakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenyataan hari ini bisa menawarkan sebuah pergumulan yang berat kepada kita. Tapi karena kita percaya di dalam Tuhan, kita yakin Tuhan akan menjaga kita.
Lakukan terus-menerus kedekatan kita kepada Tuhan, supaya dengan demikian kita tetap merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit di tengah-tengah jemaat ini. Cucu dari Nyonya Peter Rama, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patonglon, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Markus Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak Evandi Padang, Bapak Yesa Lolinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timesela, Nyonya J.S. Banne, Saudara Naftali Minna, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Matius Patu, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Martin Balle Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, Ibu Selvi dan anak Alvaro dan Alvarena, kemudian keluarga Ibu Pendeta Bertapatu, khususnya anak kekasih Angga, Bapak Pendeta Agus yang juga mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan berkenan untuk menyatakan kesembuhan, kekuatan, sehingga kehidupan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sakit sungguh-sungguh boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Berdoa mendoakan yang berduka cita, keluarga Bapak Nofrianto Bawole. Kami juga mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Rama. Biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga segala sesuatu yang kami boleh jalani dalam wujud persekutuan di jemaat ini boleh kami jalani dengan baik di masa yang akan datang. Kami masih berada dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, menguatkan kami dalam menjalani masa-masa pergumulan kami di masa pandemi ini. Kami tetap berdoa mendoakan akan segala sesuatu yang akan kami jalani ke depan, khususnya hari ini dalam seluruh tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami menjalani jalan kehidupan seringkali dalam pergumulan dan tantangan. Tuhan, beri kami kekuatan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teruslah menjalani hari-hari kehidupan kita, khususnya hari ini dengan baik. Tetaplah percaya saudara-saudara bahwa Allah selalu berada bersama dengan kita. Shalom.